Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk memulai pembelajaran siang hari ini, kita berdoa dulu agar kita bisa fokus dalam pembelajaran sosiologi siang ini. Oke. Kemudian doa dipimpin oleh gadis silakan. Di tempat duduk, siap. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dia absen terlebih dahulu. Siapa yang kira-kira mungkin belum masuk di siang hari ini? Yang pertama Abel, dua Ade, nomor tiga Ajeng, empat Alfa, Gadis, Hadir, Bu. Andika, Bagus, Bilkis, Hadir, Bu. Bintang, Kalisa, Rizka, Baisa, Hadir, Bu. Badan, Iga, Lutfi, Mauladia, Hadir, Bu. Maida, Hadir. Miftahul Jannah, Afik, Azril, Badar, Tuhan, Nabila, Hadir. Naili, Hadir. Naila, Hadir. Nasyifa, Hadir. Nasra, Nismia, Hadir. Putri, Hadir. Rani, Reza, Riti, Sania, Hadir. Fena, Hadir. Vidya, Hadir. Zainab. Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai perilaku menyimpang dan ATP-nya adalah mengenai menganalisis lembaga sosial dalam kehidupan sosial. Nah, materi pokoknya adalah perilaku menyimpang. Kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian perilaku menyimpang. Kira-kira masih ingat tidak perilaku menyimpang itu apa sih? Apa, Gadis? Perilaku menyimpang itu perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Sebelum memasuki materi yang berkaitan dengan jenis-jenis perilaku menyimpang, kemudian teorinya berkaitan dengan permasalahan yang kemarin viral di SMA 1 Comal, itu juga berkaitan dengan perilaku menyimpang. Nah, sebenarnya ketika dikaitkan dengan pembelajaran saat ini, kemudian ketika kalian sudah tahu alur tujuan pembelajaran kita, harusnya sih ketika sudah belajar sosiologi, manfaatnya adalah kita harusnya mengetahui dampak dari ketika kita tidak berperilaku sesuai dengan nilai dan norma. Ya, tidak dipungkiri itu bisa jadi karena pergaulannya, karena kondisi keluarga atau lingkungan yang lainnya yang mempengaruhinya sehingga ada masalah-masalah yang terjadi. Nah, Budia juga memotivasi kalian. Memang ketika ada masalah itu setiap orang bisa memperbaiki, dan masa depan kalian bisa sukses itu karena perbuatan kalian dari saat ini. Itu. Kalau kalian mau sukses, kalian harus bisa memanfaatkan masa sekolah kalian dengan sebaik mungkin. Dan ketika ada masalah seperti itu, diharapkan kalian yang sebagai teman harus bisa mengingatkan dengan teman yang lain agar tidak terjadi masalah tersebut. Oke, kita lanjut mengenai pembelajaran saat ini berkaitan dengan perilaku menyimpang. Nah, teorinya kemarin kita juga sudah menyinggung mengenai teori diferensiasi sosial berkaitan dengan apa itu teori diferensiasi sosial.
bahwa perilaku menyimpang Jadi karena alur budaya atau berinteraksi dengan orang yang menyimpang atau lingkungan budaya yang menyimpang. Nah, karena berinteraksi dengan lingkungan yang menyimpang. Berkaitan juga permasalahan yang terjadi di kalangan kalian, entah itu ada yang merokok, entah itu ada yang membolos, entah itu ada yang melakukan seks menyimpang. Itu berkaitan dengan lingkungan yang sangat mempengaruhi. Paham ya sampai sini ya? Kemudian berkaitan dengan teori labeling. Penyimpangan terjadi karena proses labelisasi. Berkaitan dengan ketika Abel melakukan perilaku menyimpang satu kali, kemudian Budiah memberikan cap. Akhirnya Abel karena label yang Budiah berikan, yang melakukan perilaku menyimpang secara terus menerus. Itu teori labeling yang kemarin kita juga sudah bahas sedikit demi sedikit. Nah, untuk selanjutnya berkaitan dengan jenis-jenis perilaku menyimpang. Kemarin juga dia sudah men-share materi-materi yang kalian pelajari. Jenis-jenis perilaku menyimpang ada berapa? Ada 4 ya. Ada kenakalan remaja, seks menyimpang, obat-obat terlarang, dan tindak kriminalitas. Nah, sekarang dia sudah memberikan link 2 video. Nah, dia menginginkan 2 kelompok itu untuk menganalisis isi video itu seperti apa sih. Kelompoknya Bilqis atau kelompoknya Ajeng itu berkaitan dengan tawuran. Kemudian kelompoknya Gadis berkaitan dengan salah paham, bentrok atau yang senggolan ya. Nah, coba dilihat videonya berkaitan dengan apa itu. Kemudian penyebabnya apa. Dia share itu kan mengenai video perilaku menyimpang. Nah, kenapa orang tersebut melakukan perilaku menyimpang? Sudah, coba kelompoknya Bilqis apa Bilqis? Yang terjadi pada video tersebut, tawuran terjadi karena apa? Kalau yang tawuran itu ada 2 kelompok yang tawuran dan itu saling ejek di media sosial. Saling ejek di media sosial. Nah, saling ejek di media sosial ini bisa menimbulkan apa? Tawuran. Itu terjadi di mana? Di Ciracas, Jakarta Timur. Di Jakarta. Kenapa hal-hal sepele bisa menimbulkan tawuran ya? Menurut kalian kira-kira apa? Mungkin orang yang itu Merasa tersinggung, akhirnya marah, kemudian mengumpulkan massa teman-temannya untuk melakukan balas dendam, tawuran. Nah, itu penyebabnya. Kemudian yang kedua, video yang kedua mengenai ketika di jalan lalu lintas macet, kemudian bersenggolan, juga bisa menyebabkan bentrok. Kenapa kira-kira orang sekarang mudah sekali tersulut emosi ya? Kenapa kira-kira menurut kalian? Karena kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Bisa jadi ketika memanage emosinya itu tidak bisa, ataupun memang di keluarga proses sosialisasinya itu tidak sempurna. Kenapa? Ketika proses sosialisasi penerapan nilai dan norma di keluarga tidak sempurna, itu bisa berdampak pada anak tersebut melakukan perilaku menyimpang. Karena ketika kedua orang tua, ayah dan ibu tidak berperan aktif dan anaknya
cenderung lebih memilih dengan orang lain ataupun belajar di sosial media, tidak ada kontrol dari orang tua, nah itu bisa menyebabkan perilaku menyimpang. Karena di dalam keluarga itu kita mendapatkan nilai dan norma kasih sayang, perlindungan, itu peran aktifnya orang tua. Ketika ada masalah kan kita selalu memberitahu orang tua. Nah, ketika orang tua tidak bisa memberikan perlindungan seperti itu, ya akibatnya akan melakukan perilaku menyimpang. Paham sampai sini? Paham. Kalau sudah paham, berarti kesimpulan pembelajaran kali ini, kira-kira kesimpulannya apa, Subhan? Kalau menurut saya, kesimpulan dari penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seorang maupun kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat maupun kelompok yang telah menyetujui peraturan tersebut, Bu. Nah, kesimpulannya adalah kita harus bisa berperilaku sesuai nilai dan norma. Kemudian ketika kita sudah tahu dampak-dampaknya, ya kita menghindari itu perilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma. Kemudian tadi kita juga sudah membahas mengenai teori-teori perilaku menyimpang, jenis-jenis perilaku menyimpang. Diharapkan kalian terhindar dari perilaku menyimpang. Kemudian di pertemuan yang akan datang kita membahas mengenai pengendalian sosial. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika ada perilaku menyimpang. Dan dia juga sudah memberikan Google Form mengenai kelemahan dan kelebihan dalam pembelajarannya Budiah seperti apa. Oke, itu untuk menutup pembelajaran kali ini dipimpin doa oleh siapa ya? Abel. Ayo Ben, silakan Ben. Oke, sekian dulu, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.